Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara isi Al-Quran yang tersirat di dalam surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui adalah rangkuman daripada Al-Quran. Maka di dalam Al-Fatihah itu kita bisa melihat apa saja isi Al-Quran secara umum. Di antaranya Al-Fatihah mengabarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu, di antara petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah di antaranya berupa sejarah-sejarah. Itulah Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Bahwa isi di dalam Al-Quran di antaranya adalah kisah-kisah. Kisah itu baik kisah-kisah orang yang mendapatkan nikmat, kisah-kisah orang yang mendapatkan murka Allah, ataupun kisah orang-orang yang tersesat. Termasuk di dalamnya apa yang tadi dibacakan oleh Qori, yaitu surah Taubah ayat 42. Itu termasuk kisah Al-Quran. Mengisahkan tentang orang munafik. Laukana aradhan qariban, kata orang munafik kepada Nabi, sekiranya yang kamu serukan kepada mereka, kata Allah, sekiranya yang engkau serukan, yang kamu ajak Muhammad kepada mereka orang-orang munafik adalah aradon qoriban, apa harta benda duniawi, keuntungan yang mudah diperoleh, wasafaron qasidan, atau perjalanan yang dekat, tidak begitu jauh. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang atau asbab nuzul dari ayat ini, yaitu berkisah tentang perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, di mana perjalanan perang Tabuk itu kurang lebih memakan jarak tempuh sejauh 800 kilometer pada saat musim kemarau. Sehingga orang munafik banyak beralasan untuk tidak mengikuti perang ini. Ala kulli hal, ayat ini dengan ayat-ayat yang lain menegaskan bahwa isi Al-Quran adalah kisah-kisah. Tetapi Al-Quran itu bukan buku dongeng. Kisah di dalam Al-Quran adalah la'allahum yatafakkarun. Supaya diambil pelajaran, menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah di dalam surah Ali Imran ayat 137 berfirman, mengingatkan kepada kita semua. Qad khalat min qablikum sunan, kata Allah. Hai orang yang beriman, sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun. Ai umamun lahum sunan, yaitu umat-umat terdahulu yang mana mereka mengalami sunatullah, mengalami perjalanan-perjalanan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk melihat ke belakang, membaca sejarah untuk kita berjalan maju ke depan. Nah, itulah diantara mungkin esensi manakib yang dibacakan kepada kita. Maka dikatakan manakib itu al-hikayat wa ahwalul arifin jundun min junudillah. Bahwa kisah-kisah dan ahwal keadaan para ahli makrifat jundun min junudillah adalah salah satu dari sekian banyak bala tentara Allah
yuqawwi biha qulubal muridin. Yang dengan membaca kisah-kisah itu akan meneguhkan, akan menguatkan hati kita. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kembali ke ayat Ali Imran 137 itu. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu. Sebelum kita sudah banyak umat-umat terdahulu. Atau bahasa jika disederhanakan, bumi yang kita tempati saat ini bukan baru diciptakan oleh Allah, tetapi Allah telah menciptakan bumi ini sekian lama ditempati oleh manusia dengan beragam sifat dan perbuatannya. Yang tadi kalau kita bagi, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Adanya orang mukmin di muka bumi ini bukan hanya pada masa kini, tetapi sudah sekian ratus triliun tahun yang lalu. Sudah ada. Begitu pula adanya orang kafir kepada Allah bukan hanya saat ini saja. Sudah ada semenjak dahulu. Jadi secara umum. Sekarang kita ambil pelajaran secara khusus. Untuk perjalanan kita manusia khusus. Adanya orang-orang yang mencintai zikir bukan hanya saat ini. Tetapi semenjak Allah menciptakan muka bumi ini, sudah ada orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjadi manusia khusus. Begitu pula adanya orang-orang yang membenci ahli zikir, tidak senang dengan ahli zikir, bukan hanya saat ini, tetapi sudah sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan semenjak Allah menciptakan alam dunia ini dengan Nabi Adam sebagai khalifahnya yang pertama kali, Allah sudah menetapkan ada manusia yang menjadi pilihan Allah, ada manusia yang memang menjadi ujian bagi manusia pilihan Allah. Itu secara umum. Maka inilah pelajaran bagi kita adalah untuk melihat. Maka di dua ayat setelahnya itu, di Ali Imran itu, Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk apa kita melihat perjalanan orang-orang terdahulu. Karena iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum mithlu. Katakanlah saat ini kita berada mengalami kesulitan, atau bahasa kita para murid ya, kita zikir sudah kita kerjakan, sholawatnya sudah kita amalkan, manakibnya sudah kita ikuti, bahkan setiap hari online pagi, malam dan seterusnya. Tetapi kita masih merasakan kesulitan dalam hidup. Kata Allah, "Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun." Kalaulah kalian merasa sulit saat ini, jangan kalian merasa sulit bahwa kesulitan itu hanya kalian yang mengalami. Lihatlah umat-umat terdahulu. Dalam konteks kita sebagai murid, kalaulah murid itu merasakan kesulitan, kesulitan yang kita terima saat ini tidak seberapa dengan kesulitan yang dulu dialami oleh guru mursyid. Atau mungkin yang barangkali saat ini dialami oleh guru mursyid, tetapi kita tidak mengetahuinya. Maka fala tahinu wala tahzanu, kata Allah. Perihal urusan duniawi yang menimpa kita, khususnya dalam hal kesulitan hidup, la tahinu. Janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, padahal kalian itu tinggi derajatnya di hadapan Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman secara umum. Secara khusus apabila
kalian telah mendapatkan talqin dzikir dari guru mursyid. Kita sudah naik di warika buka ali. Salah satu dari uluk salam kita kepada guru mursyid, kita menyatakan warika buka ali. Wahai Syekh Muhammad Abdul Ghaus, rika buka ali. Dulu saya mendengar penjelasan ini dari almarhum almarhumlah uh, Abu Ya Haji Muhammad Saleh Muhtar Hujatul Arifin. Kata beliau warika buka ali. Dengan bahasa Betawinya, beliau menjelaskan boncengan engkau, kita ikut bonceng kendaraanmu, kendaraan guru mursyid, itulah amaliyah mursyid, ali, begitu tinggi, begitu luhur, mengangkat derajat murid, sehingga amaliyah kita setara, selevel, setinggi amaliyah mursyid, sehingga dinamakan amaliyah mursyid, bukan amaliyah murid. Karena itu istilah beliau almarhum, kita ikut bonceng, rika bukaan, tumpangan yang diberikan oleh guru mursyid itu begitu tinggi, tetapi sayangnya itu urusan ruhani, dan banyak dari kita para murid itu masih terpenjara oleh sifat jasmaninya, padahal secara ruhani berkali-kali Hadratus Syekh menyampaikan pernyataan-pernyataan yang spektakuler, yang sesungguhnya untuk menguatkan, memberikan keyakinan kepada kita para muridnya bahwa talqin dzikir itu bukan ajaran main-main, bukan hal yang sepele, tetapi nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, bahwa sosok guru mursyid itu bukan sosok manusia yang pada umumnya, tetapi merupakan manusia pilihan Allah. Terakhir ini kan, akhir-akhir ini Hadratus Syekh yang terbaru mengulang-ulang. Terakhir di puncak itu di tahun, talqin itu menghantarkan nyawa manusia kepada Allah, bukan menghantarkan mayatnya atau bangkainya ke kuburan. Itu sekarang kita sudah dihantarkan oleh guru mursyid ke hadrat Allah secara ruhani, minal wasilin, minal aidin wal faizin, anta maksudi waridoka matubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita sudah menerima itu semua. Maka inilah kita perlu melihat perjalanan umat-umat terdahulu. Tidak mesti yang terdahulu begitu jauh. Kita lihat bagaimana perjalanan para ikhwan yang sudah mendahului kita. Bagaimana sebagian dari mereka ditunjukkan oleh Allah karomah-karomahnya. Bagaimana perjalanan hidupnya. Bagaimana perjalanan ketika wafatnya. Walaupun tidak semua mengalami hal yang sama. Tetapi dengan adanya satu dua para murid yang mengalami hal-hal yang katakanlah khariqun lil ada, karomah dan lain sebagainya, itu menunjukkan kebenaran ajaran ini. Wa mimma yadullu ala sihati madhabihim kasratu karamatihim. Yang diantara hal, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang menunjukkan benarnya madhab ini, thariqah ini, adalah seringkali Allah tampakkan karamah-karamah. Bukan tujuan, tetapi yuqawwi qulubal muridin. Untuk menguatkan hati kita. Jangan menuntut kepada guru mursyid untuk mempertunjuk karamah. Tetapi lihatlah para murid-muridnya. Oleh karenanya itulah penting bagi kita untuk melihat sejarah. Kalau saya pribadi memperhatikan perjalanan almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhammad Saleh karena eh, berdekatan. Tentu kita semua memiliki orang-orang terdekat
di sekitar kita yang kita kenal barangkali yang menjadi bukti bahwa pendidikan guru mursyid itu adalah nyata adanya. Bahwa zikir ini adalah benar-benar menghantarkan kita sebagaimana yang disebutkan di dalam tanbih kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Inilah qad khalat min qablikum sunanun, sudah berlalu sebelum kita berapa banyak Allah mengurus ahli zikir. Sebagaimana juga adanya orang-orang yang menentang zikir itu tadi bukan hanya saat ini, tetapi sudah semenjak dahulu sudah ada. Maka la tahinu wa la tahzan. Apapun yang menimpa hidup kita, kehidupan duniawi. Karena kita sudah dipindahkan oleh Hadratus Syekh dari kehidupan duniawi uh, hayatan abadiyatan ukhrawiyah kepada kehidupan ukhrawi. Jadi apapun yang menimpa secara duniawi kepada kita tidak membuat kita menjadi lemah semangatnya. Latahinu, jangan melemahkan semangat kita di dalam berzikir, di dalam kita suhbah, di dalam kita suluk, di dalam kita ittiba kepada guru mursyid, di dalam kita ijtima bersama guru mursyid dan para ikhwan, di dalam kita istima, jangan latahin, jangan merasa lemah karena sebab urusan duniawi tadi. Wala tahzanu, begitu pula janganlah kita merasa sedih berlebihan karena tentu secara manusiawi rasa sedih senang itu bergiliran kita alami, tetapi la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jika hati kita senantiasa ingat kepada Allah, jika kita senantiasa membersamakan diri bersama guru mursyid, antumul a'launa, kita sungguh berada pada maqam, pada derajat yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun tadi secara duniawi kita ya hidup biasa-biasa saja. Atau mungkin barangkali kemarin juga disampaikan di puncak melalui lisan Al-Amin, ya, barangkali mungkin kita mengalami kesulitan, bahkan lebih sulit dari sebelum kita berzikir, barangkali bisa jadi. Tetapi ketahuilah bahwa kedudukan seorang murid tidak hanya diukur dari urusan dunia, tetapi yang hakiki adalah dari ahwalul qulubnya, daripada keadaan hati. Jika kita tadi senantiasa ingat kepada Allah, mengamalkan amaliyah yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita, mahabbah disertai dengan mahabbah, dan ada kepada guru mursyid, antumul a'laun, sungguh kita berada pada derajat yang mulia, derajat yang oleh guru mursyid diistilahkan dengan bahasa yang begitu sederhana, yang mungkin eh, tidak bisa diwakili dengan kata-kata yang lain. Pengersabah mengistilahkan kita manusia khusus. Bagaimana sabda beliau? Talqin itu adalah kendaraan khusus, rute khusus, dan manusia khusus. Kendaraan khusus, jalan khusus, dan manusia khusus. Kita sudah diangkat tadi dengan sebab keberkahan guru mursyid, dengan sebab kemuliaannya, kita terbawa mulia. Inilah diantara salah satu esensi daripada kita membaca manqobah secara umum, secara khusus, dan secara umum daripada kita memperhatikan perjalanan, baik perjalanan orang-orang, para arifin, para ahli marifat, bagaimana guru mursyid kita, atau mungkin barangkali tadi bagaimana kita memiliki ikhwan yang terdekat dengan kita, tentu yang istiqomah. Kita lihat, pernah mendengar dari sebagian rekaman Pak Ngersabah, ketika memperhatikan belajar thariqah, jangan melihat kepada orang yang gagal, jangan melihat kepada orang yang tidak sukses dalam urusan apa saja, tetapi ambillah pelajaran dari orang yang sukses.
Saya kira itu saja. Mohon maaf agak terlewat beberapa menit. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam ijtima, istiba dan itiba kepada guru mursyid. Tanamkan di dalam hati kita apapun urusan dunia yang menimpa kita, la tahinu wa la tahzanu. Janganlah kita merasa lemah, menghilangkan semangat kita untuk istiqomah di dalam berzikir, dan juga jangan membuat kita bersedih atas urusan duniawi yang tidak kita terima. Tetapi bersyukurlah kepada Allah, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita sudah diangkat derajatnya oleh guru mursyid menjadi manusia khusus karena sebab menerima 5 huruf tak lam qaf ya nun talqin dari guru mursyid. Itulah hakikat kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kiai Mahya, pemangku manakib pada hari ini, kepada Bunda Haya, kepada Prof. Priyatno beserta semuanya. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.